Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Solo 10, hari ini Senin 21 November 2022. Saya bersama Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah KPPAD Kabupaten Ketapang, Herlisa Persianti. Sahabat Solo 10, kemarin merupakan Hari Anak Internasional. Jadi tanggal 20 November itu merupakan Hari Anak Internasional. Nah, kita tahu sekarang ini problem anak dalam artian negatif masih terjadi di mungkin di seluruh dunia, dan kita di daerah ini kalau kita bilang itu sebagai pengingat peristiwa tentang anak adalah pada Jumat kemarin seorang anak tewas diduga karena tindak kekerasan oleh orang-orang terdekatnya. Nah, Mbak Lisa, Anda bagaimana memandang persoalan-persoalan anak di Kabupaten Ketapang ini? Terima kasih Bang Yasmin kemarin yang setia di Solo 10 bersama KPAD. Jadi kami memang sangat prihatin dengan kejadian kemarin itu akibat kekerasan yang dilakukan oleh orang tua sehingga menghilangkan nyawa seorang anak di Kabupaten Ketapang. Ya. Menurut KPPAD harusnya seperti apa sih perlindungan terhadap anak-anak kita ini? Ya, perlindungan anak ini kemudian menyangkut hidupnya itu ya memang harus dijamin, dipastikan memang benar-benar anak ini harus dilindungi. Ya, pelanggaran hak anak itu juga sama dengan pelanggaran HAM. Ya, mereka juga punya hak hidup. Nah, jika terjadi kasus yang kemarin itu berarti hak hidup mereka juga berakhir karena kejadian terjadi tindak kekerasan fisik yang akibatnya yang memang tidak kita inginkan. Hal ini yang harusnya tidak perlu terjadi. Mbak Lisa, dalam konteks kejadian kemarin yang mengagetkan kita semua, sebenarnya ada seorang anak yang meninggal karena kekerasan ini ternyata kan anak ini adalah merupakan anak angkat dalam sebuah keluarga. Nah, ini barangkali ada problem pada proses adopsi. Seperti apa Anda memandangnya? Gini, kalau misalnya seorang anak itu sampai dia diasuh dengan pengasuhan alternatif, artinya kepada pihak lain yang semestinya orang tua sendiri, orang tua kandung yang memelihara anaknya ini, nah karena suatu persoalan dimungkinkan itu sehingga anak beralihlah pengasuhannya pada pengasuhan alternatif, ya salah satunya adalah orang tua angkat. Tapi sehubungan dengan pengasuhan alternatif ini memang rambu-rambunya ini harus jelas, harus memenuhi kriteria, apalagi untuk adopsi seorang anak ini. Nah, tidak sembarangan kita harus menyerahkan seorang anak kepada keluarga lain untuk dipelihara, untuk tumbuh kembangnya juga berjalan dengan baik. Artinya kesiapan suatu keluarga untuk menerima itu juga harus jadi perhatian. Nah, pemerintah itu sudah jelas. Jadi pemerintah harus masuk dalam persoalan adopsi ini. Adopsi itu harus legal sebenarnya, harus legal, artinya harus memenuhi syarat ataupun kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah, karena di dalamnya sudah dikawal semua yang harus dipenuhi untuk suatu pengasuhan. Jadi sebenarnya tidak boleh sembarangan orang tua kandung melepas hak asuhnya kepada orang lain gitu. Ya, harus dengan pertimbangan. Kalaupun memang itu alternatif terakhir, artinya terakhir sekali barulah pengasuhan itu berpindah ke pengasuhan alternatif. Nah, untuk kejadian yang seperti ini kan juga kita tidak mau hal ini terjadi ya ke depannya. Jadi mitigasinya memang harus segera kita lakukan juga. Masyarakat harus paham bagaimana harus melakukan penyerahan seorang anak kalau memang itu harus diasuh kepada pihak-pihak lain. Kemudian memperhatikan semua tanggung jawab dan hak-hak anak sehubungan dengan pengangkatan anak atau pengasuhan alternatif juga harus dipahami. Nah, termasuk mungkin menitipkan anak ke tempat-tempat atau sekolah-sekolah yang memungkinkan anak terpisah dari orang tuanya, seperti di panti asuhan atau di yayasan-yayasan yang menampung anak-anak. Seperti apa itu?
memang itu namanya pengasuhan alternatif. Sebenarnya untuk pengasuhan itu adalah pilihan terakhir. Sebenarnya dibentuk-bentuk panti semacam LKSA itu adalah pilihan terakhir. Nah, tapi itu juga dimungkinkan misalnya anak-anak yang berada di panti ataupun LKSA itu pengasuhannya masih ada juga yang sifatnya pengasuhannya di luar. Artinya masih mereka hidup bersama orang tua, bukan hanya mereka yang berada di panti. Nah, kemudian segala prosedur, tata cara semuanya harus sesuai dengan aturan dan ketentuan mengenai LKSA dan Standar Nasional Pengasuhan Anak. Itu tidak boleh lepas dari ketentuan semua itu. Karena pengasuhan ini ya berhubungan dengan tumbuh kembang anak, kemudian keamanan keselamatan anak, kemudian pemenuhan hak anak, semua memang harus dipenuhi sesuai dengan yang ditentukan oleh regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, seperti kasus pada sebuah yayasan kemarin yang kita tahu akhirnya dibekukan oleh pemerintah daerah. Memang orang tua harusnya tetap terlibat ya untuk memantau. Ya, kalau memang seperti itu kan ada kemungkinan anak-anak berada di LKSA itu ada yang sifatnya pengasuhan memang di luar, artinya anak bersama orang tua ya. Dia terdaftar pada suatu LKSA. Tapi walaupun dia berada di suatu panti atau LKSA itu, ya komunikasi kemudian hak anak untuk bertemu, aksesnya dengan orang tua juga memang dimungkinkan, memang haknya harus tetap diberikan, tidak boleh ditutup akses itu. Ya, karena sifatnya pengasuhan mereka adalah pengasuhan alternatif saja. Jadi orang tua tidak bisa melepaskan diri, misalnya kalau ada seorang anak yang karena pendidikannya karena apa terpaksa berpisah dengan orang tua, jangan lepas tangan kan? Iya, tetap harus memantau. Oke. Iya. Terus problem lainnya adalah misalnya ini, saya kemarin barusan saja meliput kembali ke Taman Kota Ketapang. Nah, di situ fasilitas bermain anak-anak sudah hampir dikatakan tidak ada lagi. Nah, bagaimana kita memenuhi hak anak di ruang publik untuk menjadi sebuah kota yang layak anak ini? Anda melihat di Ketapang. Anak-anak itu kan mempunyai haknya untuk bermain, perlu ruang untuk mereka tumbuh kembangnya ya, meluangkan waktu bersama keluarga di sana. Nah, Ketapang ada salah satu yang memang menjadi tempat rujukan orang tua dan juga anak-anak ya. Ada satu lokasi taman kota kita itu yang paling sering dikunjungi oleh anak-anak bersama orang tua. Nah, itu memang sangat diperlukan dan itu memang bagian dari pemenuhan hak anak yang fasilitasinya memang sejatinya memang dilengkapi oleh pemerintah daerah. Nah, kita mendorong kepada pemerintah daerah supaya tetap ada satu ruang terbuka publik yang memang ramah anak. Ya, artinya ruang. Nah, kalau Anda melihat di Ketapang seperti apa ruang terbuka publik yang ramah anak ini? Ya, taman kita memang sudah ada penataan, mungkin kebersihan sudah ini ya, tapi fasilitas bermain anaknya saya perhatikan itu memang mungkin harus disupport karena anak-anak tumbuh kembangnya juga butuh alat-alat tempat bermainnya itu dilengkapi dengan sarana prasarananya. Nah, sementara yang ada ini mungkin kan tidak memungkinkan lagi. Nah, ada hal-hal karena tidak layak lagi sarana prasarananya bisa jadi mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan pada anak untuk keselamatan mereka bermain. Iya. Dan baru-baru ini kita dikejutkan oleh sebuah video viral di Sumatera Utara di mana anak-anak SMA yang melakukan tindakan tidak terpuji dengan menendang seorang nenek yang hingga terjerembab begitu, dan mereka menyatakan ini sebagai sebuah keisengan saja. Nah, kita melihat ada degradasi moral mereka. Anda melihatnya seperti apa sih ini? Ya, kemajuan zaman, kemajuan teknologi tidak berarti harus menghancurkan ya segala pola perilaku adat istiadat yang tidak mengenal sopan santun, artinya anak-anak terhadap orang tua. Nah, semua ini kita balikkan lagi kepada konsep pengasuhan anak. Nah, itu semua bermuara pada lingkungan keluarga juga harus tetap membenahi dalam pengasuhan anak, mengawasin anak-anaknya
manakala mereka beranjak usianya semakin hari semakin besar. Nah itu kan pergaulan sudah macam-macam. Nah kemudian pengawasan dari orang tua kurang, kemudian pola asuhnya mungkin kita ya sudah mulai terkikis lah ya mengikuti pola-pola yang semestinya. Nah itu kita harus kembali lagi ke konsep seperti itu. Nah kemudian karena perlindungan anak, kemudian penataan segala perilaku ini tidak hanya satu pihak di lingkungan keluarga. Mungkin anak-anak yang berada di ranah pendidikan bisa bekerja sama juga dengan pihak sekolah. Bagaimana juga bisa menciptakan anak-anak ini tetap memiliki perilaku dan moral yang terpuji. Nah, mungkin dari pelajaran yang diberikan di review kembali untuk bagaimana menghormati orang tua, tidak boleh berperilaku sembarangan, tidak sopan atau menganiaya orang lain. Nah itu kan konsepnya memang anak-anak yang memang harus tahu sejak awalnya. Sejak awal. Pendidikan anti pembulian itu mesti dikenalkan kepada anak sejak dini mestinya ya. Mesti mitigasi, tidak kekerasan seksual terhadap anak, apapun bentuk kekerasan juga harus diberikan sejak usia dini. Kemudian anti perundungan termasuk itu harus digalakkan juga di lingkungan sekolah karena bukan hanya melindungi anak-anak di satuan pendidikan, termasuk juga kan ranah bully itu bisa juga menyangkut tenaga pendidik terhadap anak ataupun warga sekolah yang lain. Jadi sebenarnya masih banyak PR kita yang menyangkut anak-anak dan ini tidak boleh berhenti kita untuk memperbaikinya, ya Mbak Lisa ya? Iya, selama bumi ini masih ada, masih ada pasangan yang melahirkan, masih dimungkinkan ada keturunan dan punya anak. Semua persoalan anak tidak akan pernah berakhir. Iya, dan kita tidak boleh berhenti berjuang. Tidak berhenti berjuang demi kebaikan, kepentingan terbaik untuk anak, karena mereka lah nanti yang akan menjadi penerus bangsa ini. Oke, Mbak Lisa, terima kasih atas kesempatan bincang-bincang dalam rangka Hari Anak Internasional. Yasmin Umar untuk Sorot 10.